Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku. Jadi di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah saya buat mengenai pencemaran air. Alangkah baiknya sebelum kita mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat, izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM 0521200034 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Jadi teman-temanku, kita akan langsung membahas mengenai materi artikel ilmiah tentang pencemaran air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Kualitas air dapat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Di zaman sekarang, untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik, yaitu limbah cair, polutan anorganik, yaitu limbah padat atau logam berat, sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Latar belakang pembahasan tentang pencemaran air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Kualitas air dapat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Di zaman sekarang, untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pencemaran air. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai berikut, yaitu pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1 angka 2. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, pertumbuhan gulma yang sangat cepat, badai dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air. Namun, fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain yaitu polutan organik, limbah cair, polutan anorganik, padatan dan logam berat, sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Di samping itu, pengundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan konstruksi bangunan lainnya, mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga seperti sampah organik,
yaitu sisa-sisa makanan, sampah anorganik yaitu plastik, gelas, dan kaleng, serta bahan kimia yaitu deterjen dan batu baterai. Juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air tanah. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, patogen atau bakteri, dan perubahan sifat fisika dan kimia dari air. Banyak unsur-unsur kimia merupakan racun yang mencemari air. Paton atau bakteri mengakibatkan pencemaran air sehingga menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang. Adapun sifat fisika dan kimia air meliputi derajat kesamaan, konduktivitas listrik, suhu, dan fertilitas permukaan air. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pencemaran air, yaitu air permukaan dan air tanah, merupakan penyebab utama gangguan kesehatan manusia. Jadi, kesimpulan dari artikel yang telah saya buat adalah air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai berikut, yaitu pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1 angka 2. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Pembuangan sampah organik yaitu sisa-sisa makanan, sampah anorganik yaitu plastik, gelas, dan kaleng, serta bahan kimia yaitu deterjen dan batu baterai, sisa bahan bakar dan tumpahan minyak dan oli. Sekian presentasi dari saya mengenai pencemaran air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.